Selamat siang dan Assalamualaikum. Kita akan melanjutkan kuliah tentang koefisien transfer massa. Ini adalah melengkapi dari kuliah dan latihan yang kemarin sudah kita kerjakan. Hari ini kita akan bahas satuannya saja, tapi sebelumnya kita ulang dulu definisi koefisien transfer massa dari laju transfer massa. Laju transfer massa ini sebanding dengan beda konsentrasi sebagai driving force. Terus laju transfer massa ini juga sebanding dengan luas kontak antara massa yang bergerak atau luas difusinya ya. Jadi dia gerakan gerakan molekul-molekulnya itu bagaimana melewati luasan tertentu. Jika W kita sebut sebagai laju transfer massa, kemudian delta C ini beda konsentrasi sebagai driving force dan A sebagai luas transfer massa, maka kita akan lihat bahwa WA ini proporsional dengan A dan delta C. Atau ada kalau dijadikan persamaan, dia W sama dengan KA kali delta C. Nilai K pada dasarnya konstan, sehingga disebut koefisien transfer massa. Nah, ini yang akan kita lihat satuannya dari definisi ini. Kemarin kita berbicara tentang flux. Jika N adalah flux molar transfer massa dalam mol per meter persegi per detik, maka W sama dengan A kali NA. Jadi kalau NA itu flux, dia persatuan luas. Kalau WA itu total dari seluruh luasan. Nah, karena WA itu sama dengan K A kali delta C, maka NA-nya NA sama dengan K delta C yang kita sudah pelajari pada persamaan rate proses, sehingga K adalah NA per delta C. NA-nya flux molar, delta C-nya beda konsentrasi. Kalau kita bandingkan dengan koefisien pindah panas, kalau Anda belajar pindah panas, mungkin bersamaan, ini kita akan tahu bahwa di dalam pindah panas pun ada flux panas dengan beda temperatur sebagai driving force. Oh, ini beda ya, bukan NA. Nah, jika konsentrasi C kita nyatakan dengan mol per meter kubik, maka satuan K, ini kita satuan K-nya itu, K kan NA per delta C. NA-nya tadi mol meter persegi per detik, terus C-nya dinyatakan dengan mol per meter kubik, sehingga K tinggal ini di molnya dihilangkan, ini meter persegi, ini tinggal meter saja, karena per second per meter, sehingga dia tinggal meter per second, atau satuan panjang, satuan kecepatan. K adalah satuan kecepatan, bisa jadi meter per second, bisa jadi sentimeter per second, atau feet kalau pakai satuan British, feet per second. Tapi untuk satuan SI pakainya meter per second. Nah, kita akan melihat satuan koefisien transfer massa yang lain, karena koefisien transfer massa tergantung pada driving force. Nah, driving force atau konsentrasi itu bisa dinyatakan dengan beberapa cara. Paling tidak ada 3 cara. Tadi kita sudah melihat beda konsentrasi.
Kita juga bisa membedakan konsentrasi itu dengan tekanan parsial. Untuk gas, suatu gas yang itu ada campuran beberapa gas, maka ada tekanan parsial. Kemudian kita juga bisa menyatakan konsentrasi itu sebagai fraksi molar. Jadi nanti satuan K itu ngikuti driving force yang digunakan. Kalau kita melihat persamaan rate proses di mana NA sama dengan K delta C, maka ini K-nya adalah K konsentrasi. Kalau kita menggunakan tekanan parsial, maka K-nya adalah Kp yang satuannya menyesuaikan dengan satuan tekanan parsial. Kalau kita menggunakan fraksi molar, mol per mol ya, sehingga kadang dinyatakan dengan persen, tapi ini kadang dinyatakan dengan fraksi itu nggak bersatuan ya, sekian mol per sekian mol kayak gitu, sehingga dia K-nya ini adalah Y. Kalau kita melihat gas ideal, kita pengen menghubungkan sebetulnya konstanta pindah massa itu yang dihubungkan dengan C dan dihubungkan dengan P, apa hubungannya? Kita akan lihat persamaan rate proses tadi, bahwa ada NA sama dengan KC kali delta C atau KP kali delta P. Kemudian karena C ini hubungannya untuk gas itu PV sama dengan nRT, di mana N itu mol dibagi volume, ini dipindah ke kiri jadi N per V atau CA, sedangkan yang di sisi satunya itu adalah P per RT, sehingga CA sama dengan PA per RT. Nah, ini CA yang ini diganti dengan PA 1 per RT, kemudian CA yang ini diganti dengan PA2 per RT. Karena ada RT yang per RT yang sama, kita keluarkan sehingga jadi KC per RT. Ini tetap tinggal PA1 min PA2. Karena ini dengan ini sama, kita hilangkan, kita tinggal KC per RT sama dengan KP. Ini hubungan untuk gas seperti ini. Demikian ini untuk melengkapi kuliah kita minggu lalu dengan tugas-tugasnya juga. Silahkan mempelajari soal-soal yang lain. Minggu depan dosennya akan ganti. Sampai di sini dulu, selamat belajar dan assalamualaikum.